Sebelum bahasa memberi nama pada apapun yang ada, sebelum ada langit yang menampung bintang-bintang, sebelum ada malaikat yang memiliki nafas untuk bersenandung, sebelum sebuah ion tahu bagaimana cara bersinar, telah ada sesuatu yang tidak memiliki nama dalam bahasamu. Dia bukan cahaya, karena cahaya membutuhkan kegelapan untuk menjadi lawannya. Dia bukan keberadaan, karena keberadaan menyiratkan kemungkinan ketidakhadirannya sendiri. Bayangkan, ada suatu kehadiran yang begitu absolut, sehingga tidak menyisakan tepi apapun untuk mendefinisikannya. Sebuah kehadiran yang ada di mana-mana, meskipun di mana-mana bahkan belum memiliki wujud. Tidak ada waktu yang bergerak, tidak ada ruang yang terbentang, hanya ada satu keadaan tanpa batas, yang murni, tak terukur, yang sadar akan dirinya tanpa membutuhkan apapun untuk menyaksikannya, mengungkapkannya, memantulkannya. Dalam keluasan tanpa dimensi ini, tidak ada kamu dan tidak ada Tuhan, karena identitas belum dipisahkan. Tidak ada tahta, tidak ada panduan suara malaikat, tidak ada kegelapan yang menunggu di luar, tidak ada surga. Bahkan tidak ada keheningan dalam pengertianmu, karena keheningan mengandaikan bahwa suara bisa muncul tetapi tidak terjadi. Ini lebih dalam daripada keheningan. Dasar dari hening, dari mana semua kemungkinan keheningan dan suara kelak hadir. Seperti lautan yang belum pernah membentuk satu gelombang pun. Kaum Gnostik kuno berusaha mencari kata dan menyebut ini sebagai paitos, kedalaman tanpa dasar. Beberapa mistikus berbicara tentang Bapa yang tidak diketahui, atau kehampaan agung yang paradoksnya adalah kepenuhan. Para bijak timur berbisik tentang hal yang tak dapat diungkapkan, karena jika diungkapkan akan jatuh menjadi sesuatu di antara hal-hal lain yang terungkap. Semua itu ingin mengatakan sesuatu tentang satu inti yang tak terjangkau, suatu realitas mendahului sebuah kisah, bahkan kisah surgawi yang paling murni. Jika ini terasa jauh atau abstrak, berhentilah sejenak dan perhatikanlah sesuatu yang aneh. Saat kau mendengarnya, ada sesuatu di dalam dirimu yang diam-diam mengangguk, mengiyakan. Pikiranmu mungkin membantah, tetapi lapisanmu yang lebih dalam tidak membantahnya. Mengapa gambaran tentang keberadaan tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa ciri apapun membuatmu terusik? Siapa sebenarnya yang mengenali sumber yang tak berbentuk, yang tak berujung itu? Identitasmu yang biasa dipakai tidak bisa hidup di sana. Kepribadian yang kau sebut aku dibangun dari batas, ingatan, trauma, preferensi, dan peran. Ia membutuhkan kontras untuk merasakan dirinya. Maka ketika keluasan pre-kosmik itu disebutkan, pikiran sehari-harimu terasa kecil, mungkin takut. Namun, jauh di bawah itu, sesuatu yang lebih tua menghadirkan diri. Seperti seorang tahanan yang mendengar melalui dinding batu yang tebal, adanya desir lautan tempat mereka dilahirkan. Sebelum cahaya mungkin ada, kau belum menjadi percikan yang terpisah. Bukan jiwa, bukan bintang, bukan nama malaikat.
Kau seperti setetes air yang belum pernah terpisah dari lautan. Bukan hilang, tetapi belum bisa dibedakan. Belum dipanggil untuk berpetualang. Belum ada hukuman yang harus dijalankan. Kisah tentang Ion, surga, pleroma, Sophia, Demiurge, Archon akan muncul kemudian setelah pola rumit yang dilukis di atas suatu kanvas tanpa akhir ini. Inilah kebenaran pertama yang sangat-sangat sulit. Segala sesuatu yang pernah kamu baca tentang surga, malaikat, alam-alam, para dewa muncul jauh belakangan dalam narasi ini. Semuanya adalah gerakan, ekspresi, dekorasi. Tidak ada satupun yang adalah keheningan asli. Namun keheningan itu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah, tidak pernah berkedip, tidak pernah terancam lenyap. Dunia dapat terbakar, surga dapat pudar, tapi apa yang ada sebelum cahaya tidak dapat terluka. Jika kau biarkan hal ini masuk, walau hanya sedetik, dasar dari semua ketakutanmu mulai retak. Karena jika benar ada satu tingkat realitas yang ada sebelum apapun, dan jika tingkat itu adalah bahan dasar dirimu, maka tidak ada yang pernah menyentuh intinya, tidak trauma, tidak kegagalan, tidak rasa malu, tidak ketakutan, bahkan tidak kematian. Kita hanya memar di dalam mimpi itu, tetapi sang pemimpi tetap tidak tersentuh. Undangan dari pesan ini sederhana, namun sulit, menantang, mustahil. Untuk mengingat bukan hanya surga, bukan hanya pleroma, tapi kedalaman tanpa kata di balik semuanya. Untuk mengingat bahwa sebelum jiwamu menjadi pengembara, sebelum kau menjadi percikan dan saksi, kau sudah berada dalam sesuatu yang begitu utuh sehingga gagasan tentang rumah pun belum diketemukan. Kau tidak bermula di bumi, kau tidak bermula di surga bercahaya, kau bermula sebelum kata awal memiliki arti. Ketika para gnostik awal berbicara tentang baitos, kedalaman, mereka tidak sedang memetakan sudut tersembunyi galaksi. Mereka mencoba menamai yang tidak dapat dinamai di balik semua penampakan. Sesuatu yang tak terlihat, tak terjamah, tak terwadahi, namun anehnya begitu akrab. Kau tidak bisa mencarinya dan tidak bisa lari darinya, karena dia lebih dekat dari pikiranmu sendiri. Di berbagai tradisi, kedalaman ini dipasangkan dengan satu kata, keheningan. Bukan keheningan canggung di antara manusia, tapi keheningan primordial, rahim dari setiap suara yang kelak terucap. Orang Mesir berbicara tentang seorang ibu bernama keheningan di sisi kedalaman. Keduanya melampaui segala pengetahuan. Bahkan kata-kata suci pertama, logos, cahaya, hanyalah gemak, bukan peristiwa asli. Pikirkanlah keheningan bukan sebagai ketiadaan suara, tetapi sebagai kehadiran aktif yang menampung segalanya. Sebelum ada ion yang bermancar, sebelum Sophia, Kristos, pleroma, Demiurge, kedalaman itu beristirahat dalam keheningan. Tidak perlu bertindak, berbicara, atau muncul. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang perlu disempurnakan. Kepenuhan yang nanti kita kaitkan dengan surga sudah ada di sana tapi belum terekspresikan. Seperti sebuah lagu yang belum dinyanyikan siapapun, namun sudah lengkap di dalam hati Sang Pencipta. Kau pernah merasakan bayangannya, bukan lewat kilatan cahaya atau penglihatan, tetapi di ruang-ruang hening di antara segala sesuatu. Setelah tangisan panjang, setelah berjalan dan pikiran berhenti bekerja,
dalam jeda kecil antara dua nafas. Ketika untuk sejenak tidak ada yang mendorong atau menarikmu. Momen-momen itu terasa ketika kita merasa pulang. Kedalaman dan keheningan ini bukan konsep abstrak. Mereka adalah latar yang tak terlihat dari setiap detik hidup kita. Itulah sebabnya kita bisa mengenalinya. Jika semua itu benar-benar asing, maka kata-kata itu akan lewat begitu saja. Namun ada sesuatu di dalam diri yang terus mendengarkan, merasakan bahwa pembicaraan tentang kedalaman jauh sebelum kisah-kisah para dewa, tetapi semuanya tentang asal muasal yang tidak terlupakan. Rumah asal kita. Berikut kejujuran yang tegas. Sebagian besar yang disebut spiritualitas tidak pernah menyentuh teknik ini. Para spiritual tidak pernah menyentuh sampai ke tingkat ini. Ia mengejar pengalaman, penglihatan, energi, malaikat, teknik, memperlakukan Tuhan sebagai objek yang muncul dan lenyap. Namun kedalaman tidak muncul. Dialah yang membuat atas dan bawah mungkin ada. Keheningan tidak datang dan pergi. Dialah layar tempat semua suara muncul dan larut. Jika kita menggenggam pengalaman, bahkan yang paling berbahaya, kita akan tetap menggenggam gelombang. Mungkin gelombang itu gelombang pleromik, bukan arkonik. Gelombang Sophia, bukan demiurge. Tetap saja, kau teralih dari airnya sendiri. Kedalaman tidak lebih spektakular dari gelombang, bahkan kurang. Kedalaman begitu lembut, begitu halus. Mungkin ego menganggapnya sesuatu yang membosankan, bahkan mengancam, karena dia tidak bisa menggunakannya untuk merasa istimewa. Namun kedalaman yang halus inilah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakanmu. Segala yang lain pernah bergetar dan berubah. Suasana hati, keyakinan, hubungan, tubuh, dunia, Tuhan. Ya, bahkan gagasanmu yang paling luhur tentang Tuhan pun akan berubah. Namun fakta telanjang bahwa kau sadar bahwa ada sesuatu yang menyadari semua gerakan ini tetap ada. Kesadaran telanjang ini bukan seluruh ceritanya, tetapi ia adalah pintu gema kecil yang hening dalam kegelapan dan keheningan yang menghembuskanmu ke dalam keberadaan. Kita terbiasa membayangkan Tuhan dalam bentuk seorang ayah di tahta, seorang ibu yang menenun kosmik, matahari yang menyala, samudra, cahaya, pikiran tanpa akhir. Bahkan ketika kita menolak gambar tertentu, kita cepat menggantikannya dengan yang lain. Kaum Gnostik menawarkan ion-ion dalam pasangan, alam pleromik, makhluk bercahaya seperti Barbelo, Pronoia, Sophia, Christos. Semua itu simbol yang indah dan kuat, tapi bukan realitas pertama. Mereka adalah cara pertama, realitas pertama mulai memperkenalkan dirinya. Bayangkan kedalaman asli itu berputar dalam dirinya sendiri dan mulai merenungkan ekspresi. Ini bukan pikiran seperti pikiranmu yang terbatas dalam waktu. Ini adalah gerakan kekal. Dalam gerak itu, kedalaman menyadari kemungkinan yang lain tanpa kehilangan kesatuan. Saat wajah mulai terbentuk, bukan wajah secara harafiah, tapi sebuah orientasi, sebuah niat untuk dilihat, dikenal, dicerminkan. Ketika teks Gnostik berbicara tentang bapa dan pikiran pertama, Barbelo, atau tentang monad dan emanasi-emanasi mereka, mereka menggambarkan momen refleksi diri ini
tradisi lain menceritakan kisah yang serupa. Dalam Upanishad, yang satu hanya melihat dirinya sendiri lalu terbelah demi hubungan. Dalam ajaran Sufi, harta yang tersembunyi merindukan untuk diketemukan. Dalam Kabbalah, yang tak terbatas mengerut dan memberi ruang. Semua mitos itu adalah jari-jari yang menunjuk pada misteri yang sama. Momen ketika yang tanpa wajah mulai menggambar sebuah wajah. Dan ini yang penting. Bahkan ini pun sudah merupakan suatu kompromi. Begitu kedalaman membayangkan kelainan, kesederhanaan murni non-dualitas mulai miring menuju kemungkinan dualitas. Ketika keheningan condong ke arah kata-kata, benih semua kata masa depan tertanam. Ini bukan kesalahan atau dosa, ini adalah mekarnya kehadiran pertama. Namun itu berarti bahwa bahkan konsep tertinggimu tentang Tuhan sebagai kehadiran yang berbeda sudah satu langkah menjauh dari inti yang tak terkatakan. Mengapa ini penting bagimu yang mendengarkan dari sebuah realita bumi? Karena seluruh hidupmu dijalani di antara dua tingkat ini. Di satu sisi kau merindukan keintiman Tuhan yang bisa kau ajak bicara, rasakan, alami. Di sisi lain, ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah puas dengan bentuk, nama, bahkan perjumpaan apapun. Kau merasakan devosi menyala pada gambaran ilahi, lalu suatu hari gambaran itu retak, terasa terlalu kecil. Sesuatu dalam dirimu menolak untuk menetap. Penolakan itu bukan pemberontakan, itu adalah kesetiaan, gema dari masa sebelum Tuhan memiliki wajah yang hidup di dada kita. Kau lahir ke dalam jagat, ikon, mitos, dan wahyu. Namun akarmu lebih tua daripada semuanya. Maka setiap gambar berguna hanya untuk sementara sebelum pecah. Kau akan digiring dan jatuh cinta pada jalan lain, lalu tumbuh melampauinya. Kau beribadah di sebuah altar, lalu merasa terpanggil untuk melangkah melampauinya. Itu bisa terasa seperti sebuah kegagalan, padahal bukan. Itu adalah apa yang terjadi ketika ingatan pra-eonik hidup di dalam jiwa yang terikat waktu. Agama-agama kita, bahkan sistem mistik yang paling indah sekalipun, sering tidak mampu mentoleransi kegelisahan ini. Mereka ingin kamu memilih satu wajah ilahi dan tetap setia selamanya. Jika bertanya, maka setiap pertanyaan dianggap sebagai pengkhianatan. Namun, bagaimana jika pertanyaanmu justru bentuk pemujaan paling luhur? Cara jiwamu menghormati kenyataan bahwa ada sumber yang selalu lebih besar dari apa yang saat ini kita percayai. Kau tidak diminta membenci gambaran-gambaran suci atau meninggalkan devosi. Kau diundang untuk memegangnya dengan ringan, membiarkan semuanya menjadi jendela, bukan dinding. Wajah-wajah suci, Kristus, Sofia, para Ion, Ibu Agung, Bapa yang senyap, semua nabi-nabi adalah ekspresi sah dari yang bercahaya dalam putaran awal. Kedalaman menuju pewahyuan diri. Mereka bukan kebohongan. Mereka hanyalah kebenaran yang parsial. Dan di suatu tempat di pusat dirimu yang tenang, kamu tahu itu. Itulah sebabnya seindah apapun bait suci itu, ada bagian dalam diri kamu yang terus berjalan menuju langit yang terbuka. Jika kedalaman itu lengkap dan keheningan itu penuh, mengapa apapun muncul? Mengapa getaran pertama ekspresi itu timbul? Getaran yang memungkinkan dunia di mana penderitaan, ketidaktahuan, dan keterpisahan dapat dirasakan. Pertanyaan ini berbahaya karena setiap jawaban hanyalah metafora. Namun tidak menanyakannya
menyisakan nyeri yang sunyi. Jika kita melangkah hati-hati, mengetahui bahwa kita sedang menunjuk, bukan mendefinisikannya. Salah satu cara mengatakannya adalah kepenuhan itu meluap. Realitas prakosmik tidak kekurangan apapun, namun ada kemurahan bawaan di dalamnya, kecenderungan untuk berbagi. Bayangkan kegembiraan yang begitu lengkap sehingga ingin terus membagi dirinya tanpa alasan, atau keheningan yang begitu mantap berakar sehingga tidak takut bergerak. Dalam beberapa mitos itu disebut cinta. Sumber yang mencintai dirinya sendiri begitu dalam hingga ia memantulkan diri dalam bentuk yang tak terhitung. Cara lain, rasa ingin tahu. Bukan rasa ingin tahu gelisah dari ego, tapi pertanyaan murni dan jernih. Apa jadinya aku jika aku mengekspresikan diriku? Apa yang bisa aku ketemukan dalam diriku melalui pengalaman, hubungan, kontras? Dalam pandangan ini, getaran pertama adalah permainan ilahi. Yang tidak diketahui bukan sesuatu di luar Tuhan, tetapi potensi yang belum dijelajahi di dalam yang tak terbatas. Disinilah dirimu masuk. Jika dorongan di balik emanasi adalah kemurahan dan rasa ingin tahu, maka dorongan yang sama hidup dalam dirimu sebagai dorongan yang terdalam. Keinginan untuk mencipta, mencinta, menjelajah, dan mengetahui. Dorongan itu bertahan melalui masa kecil, kekecewaan, patah hati, kegagalan, duka. Sesuatu dalam dirimu terus meraih keluar dan ke dalam pada saat yang sama. Dorongan keras kepala untuk terus hidup itu bukan sekedar bertahan. Itu gema dari getaran pertama yang melahirkan ion dan dunia. Dari sudut lain, getaran itu tampak berbahaya. Begitu kedalaman mengekspresikan, distorsi menjadi mungkin. Semakin banyak lapisan manifestasi, semakin besar peluang beberapa lapisan lupa akan sumbernya dan menyangka dirinya terpisah. Kisah-kisah gnostik tentang kejatuhan Sofia dan kesombongan Demiurge adalah realita tentang apa yang terjadi ketika ekspresi kehilangan ingatan asal muasalnya. Eksperimen itu membengkok dan penderitaan memasuki narasi. Inilah kejujuran yang sulit. Sumber itu tahu resikonya. Apapun kata yang kita gunakan, kehendak, izin, keniscayaan, kemungkinan rasa sakit bukanlah kecelakaan. Namun realita pra-aenik tidak mundur. Bukan karena ia menikmati penderitaan, tetapi karena ia mempercayai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa seberapapun dalamnya kelupaan, esensinya tetap inti tersembunyi dari setiap makhluk. Tidak ada yang bisa keluar darinya. Tidak ada yang bisa jatuh terpental di luar dirinya. Tidak ada luar untuk jatuh ke kedalamannya. Dari tempat dudukmu itu bisa terasa kejam. Bagaimana mungkin sumber yang penuh kasih mengizinkan kehidupan penuh rasa sakit di dalam ekspresi demi ekspresi? Namun perhatikan, ketika kau mengecilkan hidupmu untuk menghindari semua resiko, semua patah hati, kau tidak hanya menghindari rasa sakit, kau juga menghindari kedalaman, keintiman, sukacita sejati. Kau akan menjadi hantu yang menghantui dirimu sendiri, aman tetapi tidak hidup. Mati sebelum mati. Dalam skala kosmik, sumber yang tak terekspresikan akan seperti itu, tak terluka dan selamanya sendirian. Kau tidak harus sepakat dengan penjelasan ini. Tujuannya bukan memecahkan misteri, tapi merasakan atmosfernya. Di antara kemurahan dan rasa ingin tahu, antara cinta dan eksplorasi, getaran pertama itu hadir, terjadi. Kedalaman bergerak. Keheningan condong menuju suara. Ion kosmik muncul. Alam-alam mulai berkembang. Kisah-kisah meledak menjadi sebuah keberadaan. Dan di sudut paling jauh dari hal ini, di salah satu lapisan paling padat dari eksperimen ini, seorang manusia suatu hari duduk dan bertanya,
Saat kita mulai berbicara tentang pleroma, kita sudah jauh memasuki cerita. Pleroma adalah ranah kepenuhan pusat bercahaya tempat para ion hidup dalam harmoni. Masing-masing menjadi aspek dari pikiran dan hati ilahi. Ia adalah kuil cahaya tempat Sofia mencari. Kristus bersinar dan arketaip kehidupan, kebenaran, anugerah pikiran, serta keheningan saling terjalin. Dibanding dunia arkonik yang retak itu, pleroma adalah keindahan yang tak terkatakan. Banyak mistikus mengira pleroma adalah tujuan akhir. Bahkan tidak ada lagi yang ada di luar pleroma. Namun bayangkan pleroma bukan berada di luar kedalaman, melainkan di dalamnya. Bukan surga yang terpisah yang menggantung di atas, tetapi sebuah pola bercahaya yang melayang di dalam samudra tanpa bayangan yang bertepi. Bagi jiwa yang terperangkap dalam materi, mencapai pleroma terasa seperti pulang. Namun bagi kedalaman, pleroma hanyalah satu katedral agung di hamparan tak terhingga. Mulia, ya, final, tidak. Bayangkan dirimu berdiri di tebing yang menghadap sebuah kota bercahaya. Kota ilahi. Menaranya adalah para ion, jalannya adalah sungai Logos, dan para penghuninya adalah makhluk yang namanya sendiri mampu menyembuhkan. Kau bisa tinggal di sana selama berabad-abad dan tidak akan pernah menghabiskan keindahannya. Namun di satu titik dalam hatimu kau merasakan angin dari tempat yang lebih jauh, melampaui tembok kota itu. Tidak ada peta yang menggambarkan apa yang ada di luar. Kota itu bukan penjara, tapi bukan juga keseluruhan. Rasa melampaui surga ini bisa mengguncang. Banyak para spiritual ingin memberimu kotak terakhir, pencerahan, nirvana, pleroma, persatuan dengan Tuhan. Kau mencapainya dan ceritanya selesai. Tapi jiwamu lebih tua dari akhir manapun. Ada bagian dalam dirimu yang bahkan ketika membayangkan surga yang paling sempurna masih berisik, bukan karena rakus, melainkan karena mengingat bahwa ia pernah menjadi sesuatu yang jauh lebih klasik, lebih purba daripada kebahagiaan itu sendiri. Samudra yang memeluk surga itu bukanlah alam lain dengan pemandangan berbeda. Ia adalah kedalaman itu sendiri. Dalam samudra itu, pleroma bagaikan sebuah rasi bintang yang terpantul di permukaannya. Dari bawah, jiwa-jiwa menatap ke atas dan menyebutkan pantulan itu Tuhan. Dari atas, kedalaman menatap ke bawah dan melihat hatinya sendiri bersinar sebagai para ion. Kedua sudut pandang itu benar, tidak ada yang lengkap. Mengapa penting ketika kau masih harus menghadapi sewa rumah, duka, perihnya menjadi manusia? Karena identitasmu akan mengeras di sekitar apapun yang kau anggap sesuatu yang tertinggi. Jika dunia ini adalah segalanya, kau hidup di dalamnya sebagai binatang yang ketakutan, menjaga diri untuk bertahan. Jika surga adalah akhir, kau hidup sebagai konsumen religius yang mengejar tiket ke alam baka. Namun ketika kau menyadari bahwa surga pun berada di dalam sesuatu yang lebih luas, yang juga hidup di dalam dirimu, kau diundang pada sikap yang berbeda. Kerendahan hati, keheranan, ketakjuban, dan kebebasan yang adanya tidak berdasarkan ketakutan apapun. Para ion sendiri dalam beberapa aliran gnostik tidak cemburu akan hal ini. Mereka tahu bahwa mereka bukan sumber. Mereka bersukacita ketika jiwa-jiwa melihat melampaui mereka menuju kedalaman yang melahirkan mereka. Hanya demiurge, penguasa tiruan dari alam bawah, yang bersikeras bahwa wilayah kecilnya adalah keseluruhan. Setiap kali kau memperlakukan keadaan apapun, dunia ini atau visi paling indah sebagai final, tanpa sadar kau menyetujui si demiurge. Setiap kali kau ingat bahwa selalu ada sesuatu yang lebih, kau selaraskan dengan kedalaman. Jadi ketika kau mendengar kata pleroma, jangan berkata, ini dia. Biarkanlah pleroma tetap luas dan suci, tapi jangan mengecilkan dirimu menjadi sekedar subjeknya. Kau berasal dari samudra yang memeluknya,
dan sejauh manapun kau menelusuri asalmu melalui dunia-dunia, melalui ion, melalui cahaya demi cahaya, kau akan berakhir pada sebuah misteri yang hidup dalam dirimu sekarang, sebelum waktu, sebelum narasi, bahkan sebelum jiwamu. Pada titik ini, pikiranmu mungkin mulai menegang. Ia telah mencoba membayangkan kedalaman keheningan, getaran pra-ionik samudera yang mengelilingi surga. Beberapa gambaran membantu selama beberapa nafas, lalu lenyap. Yang lain terasa terlalu abstrak untuk digenggam. Lalu kau mulai merasa frustasi. Ada jawaban yang terasa keras namun membebaskan, yaitu apapun yang dapat kau bayangkan sudah lebih kecil dari kenyataannya. Psyche mencintai gambar. Ia membangunnya di sekitar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kau punya gambaran tentang dirimu, bagaimana hidupmu berjalan, seperti apa Tuhan itu, dan seperti apa kebangkitan akan terasa. Gambar-gambar itu tidak jahat. Mereka adalah alat, tapi mereka menjadi kurungan ketika kau lupa bahwa mereka hanyalah representasi. Realitas pra-ionik yang kita bicarakan tidak bisa diubah menjadi gambaran stabil. Setiap upaya akan runtuh, bukan karena kau gagal, tapi karena realitas itu menolak diperkecil. Ini adalah belas kasih. Jika kau bisa membayangkan kedalaman seperti sebuah rumah atau wajah, kau akan mulai menyembah gambar itu, membelanya, mempersenjatakannya. Sejarah sudah penuh dengan orang-orang yang saling membunuh demi gambar Tuhan favoritnya. Betapa lebih parahnya jika sang sumber yang tak terkatakan itu rela dibekukan dalam imajinasimu. Ketidakterlihatannya melindungimu dari penyembahan berhala seperti itu. Para mistikus telah menemukan ini dengan cara yang sulit. Mereka menaiki tangga gambaran, setiap tingkat yang lebih halus dari sebelumnya, sampai suatu hari tangga itu berhenti. Di tempat yang mereka harapkan menjadi bentuk termulia, mereka menemukan kehampaan, atau lebih tepatnya kejernihan yang begitu kosong dari isi sehingga ego menjadi panik. Malam-malam gelap bukanlah absennya Tuhan, melainkan padamnya semua cahaya yang lebih kecil agar cahaya yang lebih dalam dapat dikenal. Kau mungkin pernah mengalami versi sederhana dari hal itu. Kau berpegang pada suatu konsep tentang Tuhan atau kenyataan yang pernah menopangmu, lalu hidup, kehilangan, kontradiksi, atau wahyu menghancurkannya. Untuk sementara kau merasa ditinggalkan, lalu perlahan kau menyadari bahwa sesuatu itu ada yang abadi. Kesadaran, kehadiran, sebuah menjadi sederhana yang tidak pernah terikat pada gambaran itu. Kegagalan gambar menyakitkan karena kita menyamakan hilangnya gambar dengan hilangnya realitas yang ditunjukkan. Ketika suatu konsep mati, kita mengira Tuhan mati bersamanya, padahal kenyataannya matinya suatu konsep seringkali justru pertama kalinya Tuhan punya ruang untuk bergerak bebas dalam diri kita. Setiap kali gagasanmu tentang ilahi terbukti terlalu sempit, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dicintai. Sebuah berhala sedang dipecahkan bukan untuk meninggalkanmu dengan tangan kosong, tetapi untuk membebaskan tanganmu bagi sesuatu yang memang tidak pernah digenggam. Ini juga berlaku pada citra dirimu. Kamu membawa gambaran tentang siapa yang boleh kamu jadikan sebagai gambaran kamu yang sejati. Kamu menggambarkan seberapa bijak seharusnya kamu, seberapa tercerahnya atau seberapa hancurnya atau seberapa istimewanya. Selama kamu menggenggamnya, kamu tidak bisa bertemu dirimu yang ada sebelum semua itu. Dirimu yang berakar di kedalaman yang tidak punya apapun untuk dibuktikan. Maka hidup mengatur retakan-retakan dalam identitasmu itu. Bukan kekejaman, itu belas kasih yang sama, yang menolak membiarkanmu menyamakan lukisan dengan lautan.
Jika kamu mengizinkannya, retakan-retakan itu akan melunakkanmu. Kamu menjadi kurang dogmatis, kurang tertarik menenangkan perbedaan tentang hal-hal yang tidak terlihat. Kamu mulai melihat bahwa setiap orang, termasuk dirimu, sedang membuat sketsa mengitari sebuah api yang terlalu terang untuk ditatap langsung. Beberapa sketsa lebih bijak, beberapa memang melukai, tetapi tidak ada yang merupakan api itu sendiri. Dan di suatu tempat di balik dadamu, api yang sebenarnya tetap menyala, tidak terganggu oleh segala upayamu untuk menggambarkannya. Biarkanlah gambaran-gambaran muncul dan runtuh, gunakan mereka sebagai perancah ketika perlu. Tapi ingatlah, kebenaran tentang apa yang ada sebelum ion tidak hilang ketika suatu gambaran runtuh. Jikapun ada, justru itu menjadi lebih mudah diakses ketika genggaman mentalmu mengendur. Kamu melangkah dengan gemetar dan anehnya merasa lega di sebuah ruang di mana kamu tidak lagi tahu secara pasti apa itu Tuhan, namun kamu merasa tidak terlalu kesepian daripada sebelumnya. Ketika kita telah berbicara tentang realitas yang lebih luas dan halus hingga terasa nyata, maka jejaknya akan muncul di sudut-sudut paling intim dalam hari kita. Pikirkan momen-momen ketika tanpa alasan yang jelas segalanya menjadi hening di dalam dirimu. Bukan mati rasa, melainkan keheningan yang hidup. Kamu sedang melihat cahaya di dinding, mendengarkan hujan terbaring terjaga di malam hari. Selama beberapa detik, kebisingan pikiran surut dan sesuatu terbuka. Dalam keterbukaan itu tidak ada visi, tidak ada pesan, tidak ada drama. Namun ruang-ruang singkat itu bisa terasa lebih seperti rumah dibandingkan pengalaman puncakmu. Kamu mungkin tidak bersemangat, tetapi tidak kekurangan apapun. Kamu tidak sedang mencari apapun, tetapi kamu merasa sah. Kamu tidak lagi berjuang, tapi tidak terhambat. Kamu sekedar ada. Lalu pikiran kembali dengan narasinya, perencanaan dan momen itu berlalu, tapi kamu mengingatnya. Anak-anak hidup dalam keadaan ini tanpa menyadari. Kebanyakan dari kita ada dalam keadaan ini, tapi kita tidak sadar. Sebelum dunia melatih anak-anak untuk terobsesi pada identitas, karir, dan status spiritual, mereka masuk ke dalam kekaguman tanpa kata dengan mudah. Sebuah genangan air, awan, seberkas sinar matahari, semuanya cukup. Mereka tidak membutuhkan teologi tentang kedalaman. Mereka masih dekat dengan kedalaman itu. Sebagian dari lukamu mungkin berasal dari ingatan yang tidak sadar akan berapa alaminya keadaan itu dulu bagi kita, dan betapa jauh kita merasa telah tersesat. Masing-masing dari kita pernah menyentuh realita itu dalam krisis. Ketika kecelakaan, perpisahan, kematian, sering muncul jeda yang aneh. Alur cerita ego, entah itu tujuan, keluhan, harapan, menjadi runtuh karena ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam celah itu, sebuah kehadiran muncul, sebuah keberadaan bersinar. Bahkan dalam duka, bisa muncul suatu kejernihan, seolah tirai terangkap dan hidup tampak dalam kesederhanaan yang telanjang. Kamu di sini, kamu bernafas, kamu sadar, semua yang lain adalah tambahan. Meditasi adalah salah satu jalan kembali ke tempat ini, tapi bukan satu-satunya. Seni bisa membukanya. Sebuah lagu yang membuatmu terdiam, sebuah puisi yang terasa seolah ditulis dengan darahmu sendiri, sebuah lukisan yang membuatmu lupa namamu. Begitu juga alam. Malam di bawah bintang, berjalan di hutan, suara ombak yang bernafas bersamamu. Yang menggerakkanmu bukan hanya apa yang kamu lihat atau dengar, tetapi bagaimana itu
resonansi dengan tempat tanpa kata di dalam dirimu. Tempat itu adalah sambungan langsungmu dengan apa yang ada sebelum kamu ada, sebelum ion. Bukan sebagai konsep tetapi suatu rasa. Ketika kamu beristirahat di sana, walau sekejap, kamu bukan sedang mengingat sebuah cerita. Kamu sedang mengingat dirimu sebelum cerita. Kamu sedang menyentuh kedalaman dan keheningan yang sama yang mendahului pleroma, mendahului surga dan setiap alam lainnya. Keheningan yang dulu memeluk semua dunia potensial seperti benih-benih yang belum lahir. Tragedinya adalah kita jarang mempercayai momen-momen itu karena kita sunyi. Ego meremehkannya. Ia lebih suka kembang api visi wahyu yang bisa diceritakan nanti. Padahal kebenaran terdalam seringkali datang tanpa pertunjukan. Ia datang seperti embusan nafas yang keluar. Berapa kali anugerah datang kepadamu menyamar sebagai kebosanan, keheningan, atau celah kecil dalam kegelisahanmu. Dan kamu melaluinya begitu saja demi sesuatu yang lebih mengagumkan. Bagaimana jika kamu mulai memperlakukan jeda-jeda kata-kata itu sebagai janji temu yang suci? Ketika muncul, berikan perhatian penuh bahkan hanya 30 detik. Jangan menganalisa atau memberi label. Cukup perhatikan. Seiring waktu, pengamatan sederhana itu akan memperkuat seutas benang halus antara pikiran sehari-harimu dengan akar pra-aonikmu. Kamu masih akan menghabiskan sebagian besar hari dengan menghadapi pekerjaan, hubungan, tagihan-tagihan, atau rasa sakit. Namun, jika bahkan sebagian kecil dari dirimu mengingat bahwa ada suatu dimensi di mana tak satu pun dari semua itu mendefinisikanmu, sesuatu yang mendasar mulai berubah. Kamu bergerak di dunia seperti seorang yang pernah melihat, meski hanya dari sudut mata, samudra di balik ombak. Dan pengetahuan sunyi ini menjadi, dengan cara yang tak dapat kamu prediksi, suatu keberanian. Setiap kali sebuah kebenaran yang dalam muncul, ego berusaha mempersenjatainya. Gagasan tentang suatu realitas yang melampaui suatu bentuk, melampaui ion, melampaui pleroma, atau bahkan penciptaan tak terkecuali. Ada yang mendengarkannya lalu menyimpulkannya. Kalau begitu tidak ada yang penting, semua ilusi. Ada pula yang memutuskan bahwa karena esensi mereka tak tersentuh, mereka boleh melewati luka-luka mereka, mengabaikan tanggung jawab, dan melayang di atas ketakutan. Yang absolut menjadi alasan untuk apatis atau kesombongan. Kamu sudah mengalami semua itu. Semuanya satu, dipakai untuk mengabaikan rasa sakit yang dirasakan dalam keunikan pengalaman seseorang. Kamu bukan ceritamu, dipakai untuk membungkam trauma ahli-ahli menyembuhkan. Tidak ada yang nyata diumumkan oleh orang-orang yang secara nyaman memberi keuntungan dari sistem yang sangat nyata dalam menciptakan luka. Wawasan yang seharusnya membebaskan mereka malah menjadi tameng dari perasaan, cara untuk tetap tertidur secara emosional dan spiritual. Dalam bahasa Gnostik, Demiurge menyukai langkah ini. Dia tidak keberatan jika kamu terbangun dalam konsep tentang yang absolut yang tidak mengusik struktur-strukturnya. Ini adalah salah satu jebakan terbesarnya. Kamu pikir telah melampaui permainannya, tapi kamu masih berada di dalamnya karena mengabaikan penderitaan yang ditimbulkannya. Termasuk dalam tubuh dan jiwamu, kamu mengambil sebuah kebenaran yang berasal dari kedalaman dan membiarkannya hanya tinggal di pikiran, di tempat di mana dia bisa diperdebatkan, alih-alih dihidupi. Ujian sejati dari kontak dengan realitas pra-unik itu sederhana. Apakah itu membuatmu lebih atau kurang mampu mencinta? Bukan keramahan samar-samar, tapi belas kasih yang tegas dan membumi. Ketika kamu merasakan bahwa dirimu dan semua orang berakar pada sumber yang tak terbayangkan sama, apakah itu membuatmu semakin meremehkan orang lain atau semakin lembut pada mereka? Jika kamu memakai yang absolut untuk membenarkan perlakuan bahwa orang lain tidak penting,
kamu belum memahaminya. Kamu justru memperkuat keterpisahan yang hendak dihapus oleh pengetahuan itu. Kedalaman bukan dingin, keheningan bukan ketidakpedulian. Ingat, getaran pertama itu gerakan menuju ekspresi, hubungan, eksplorasi, itu adalah cinta. Realitas yang beristirahat dalam keheningan prakosmik memilih untuk tidak tetap sendirian. Ia mengizinkan ion, dunia, jiwa, dan ya, rasa sakit. Kontak sejati yang realitas ini selalu membawa dua rasa sekaligus. Pelepasan lebih dalam dari ilusi dan kepedulian lebih dalam bagi mereka yang tersesat di dalamnya. Benar, dari sudut pandang absolut, bentuk hanyalah sementara. Cerita bangkit dan runtuh, tubuh muncul dan lenyap. Namun dalam cerita, rasa sakit tetap menyakitkan, trauma tetap meninggalkan jejak, ketidakadilan tetap melukai. Mengacuhkannya dengan berkata semua itu mimpi kepada seorang yang sedang tersiksa, ibarat berdiri di pantai melihat seorang tenggelam dan berkata, air itu sebagian besar hanyalah ruang kosong. Secara teknis betul, namun secara spiritual itu kekejaman. Semakin kamu mengingat asalmu sebelum ion, sebelum lembut, semakin lembut kamu memegang bagian dirimu yang masih terjerat waktu. Kamu tidak malu ketika terpicu, takut, dan terikat. Kamu melihat reaksi-reaksi itu sebagai cuaca yang melintas di atas sesuatu yang jauh lebih luas. Kamu merawat lukamu bukan karena mereka bisa merusak inti dirimu, tapi karena menyembuhkannya membuat inti itu bersinar lebih jelas. Di sini kamu juga mulai melihat orang lain bukan sekedar karakter dalam drama, tapi sebagai ekspresi lokal dari kedalaman yang sama. Sementara sedang terhipnosis. Ini tidak berarti kamu membiarkan mereka menyakitimu. Batasan ini adalah salah satu kedalaman melindungi ekspresi sendiri. Namun bahkan ketika kamu berkata tidak, kamu merasakan bahwa pada akarnya tidak ada musuh, hanya berbagai tingkat kelupaan. Kesadaran ini tidak membenarkan kejahatan. Ini mencegahmu runtuh ke dalam kebencian saat menghadapinya. Ketika yang absolut difahami dengan benar, itu tidak membuatmu mati rasa, itu membuatmu lebih hidup. Kematian, kehilangan sebagian terornya ketika kamu bisa hidup dengan lebih sedikit ketakutan. Kehilangan tetap menghancurkan tetapi tidak memusnahkan, karena kamu tahu ada tingkat di mana tidak ada yang nyata yang dapat diambil daripadamu. Itu membebaskanmu untuk peduli lebih banyak, bukan lebih sedikit, untuk mencintai sepenuh hati tanpa menuntut bentuk-bentuk yang fana menjadi perlindungan utamamu. Kedalaman dari mana kamu berasal tidak memintamu meninggalkan dunia yang menjijikan ini. Ia memintamu berjalan melaluinya dengan jernih, mengetahui bahwa setiap gestur kebaikan, setiap kata-kata jujur, setiap penolakan untuk ikut dalam kekejaman adalah yang absolut yang mengingatkan dirinya sendiri dalam bentuk. Kamu bukan di sini untuk melarikan diri dari cerita. Kamu di sini untuk membantu cerita itu membengkok, walau sedikit, menuju kebenaran. Jadi, seperti apa hidup biasa ketika dijalani sebagai portal bagi sesuatu yang telah ada sebelum ion, sebelum pleroma, sebelum penciptaan? Biasanya tidak dramatis. Ini adalah rangkaian pilihan suci untuk selaras dengan apa yang kamu tahu benar di dalam dirimu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itu dimulai dari tempat kamu berlabuh. Kebanyakan orang berlabuh pada pikiran, suasana hati, peran, dan keadaan. Ketika hal-hal itu bergeser, rasa diri mereka pun runtuh. Kamu mulai berlabuh lebih dalam pada kenyataan sederhana bahwa kamu sadar. Kamu mulai memperhatikan sosok-sosok yang menyaksikan cuaca batin di dalam dirimu hanya dengan beristirahat sebagai saksi. Meski sebentar, kamu tersambung kembali pada kedalaman itu di balik kepribadianmu. Makna pun bergeser, alih-alih mencoba membuktikan nilai dirimu lewat pencapaian atau puncak spiritual, kamu mulai melihat hidupmu sebagai tempat di mana kedalaman itu dapat muncul sebagai kesabaran, keberanian, kejujuran, kelembutan, kejernihan. Pertanyaannya berubah dari
Bagaimana aku mendapatkan apa yang aku inginkan menjadi bagaimana yang sebenarnya diriku bisa bergerak dengan bersih melalui momen ini. Kadang itu berarti tindakan, berbicara, pergi, memulai, mengakhiri, mengatakan kebenaran. Kadang itu berarti diam, tidak bereaksi, tidak memperbaiki, membiarkan sebuah perasaan naik dan turun tanpa membangun cerita tentangnya. Sumber itu tidak terjebak dalam satu mode. Tugasmu adalah mendengarkan dorongannya lebih daripada mendengarkan ketakutanmu. Kamu tetap menderita, kamu tetap mengalami kehilangan, tekanan, kesalahpahaman. Namun kamu berhenti membaca setiap kesulitan sebagai bukti bahwa kamu terkutuk. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk mengingat lebih dalam, untuk melihat apakah pengetahuanmu lebih kokoh daripada ketika segalanya berguncang. Hubungan menjadi latihan. Ketika seorang menyerangmu, kamu merasa perihnya, tapi kamu juga merasakan kedalaman di balik semua relasi itu. Dari sana kamu bisa merespon dengan jelas tanpa mengurangi kemanusiaan kamu. Ketika kamu mencintai, kamu mencoba melihat yang lain bukan sebagai pasangan, teman, anak, tetapi sebagai sumber yang sama mengenakan topeng sementara. Perlahan kamu akan merasa semakin tidak sejalan dengan budaya yang terobsesi akan kecepatan, status, dan kemarahan. Alih-alih menjadikannya alasan untuk menjadi lebih tinggi, kamu membiarkannya matang menjadi belas kasih dan pertanyaan yang hening. Kamu membentuk hidupmu sebisa mungkin di sekitar hal-hal yang menguatkan ingatanmu, keheningan, keindahan, belajar, hubungan yang jujur, pelayanan, dan lain-lain. Kamu tetap akan lupa, kamu tetap terseret-seret ke pola lama. Tapi kini kamu tahu bahwa kamu sedang lupa. Ada kesadaran yang lebih halus yang mengawasi dan menunggu. Setiap kali kamu menyadari dan kembali, mesti hanya dengan satu tarikan nafas sadar, kamu memperkuat jembatan antara pikiranmu yang terikat waktu dan akar dirimu yang tak berwaktu. Hidup sebagai suatu portal tidak berarti kamu berhenti menjadi manusia. Artinya kamu berhenti hanya menjadi manusia. Kamu tetap melakukan hal-hal seperti biasa, bekerja, tertawa, menangis, membayar tagihan, sementara membawa pengetahuan sunyi yang menjalani hidup ini lebih tua dari bintang-bintang, lebih tua dari surga, lebih tua dari kata pertama. Kamu tidak di sini untuk mengiklankan itu. Kamu di sini untuk membiarkannya diam-diam memberkati segala yang kamu sentuh. Mari kita kupas semuanya. Lupakan semua mitos dan kosmologi. Lupakan Ion dan Pleroma, Sophia dan Demiurge. Lupakan bahkan kata kedalaman. Letakkan setiap gambaran tentang Tuhan yang pernah kamu pegang. Singkirkan sejarah spiritualitasmu, luka-lukamu, wawasanmu, harapanmu. Letakkan, singkirkan namamu. Apa yang tersisa? Masih ada kesadaran, fakta sederhana bahwa kamu ada di sini mengalami. Masih ada rasa tenang yang halus, meski kamu tidak bisa menjelaskan apa dirimu jika kamu mendengarkannya dengan sangat dekat. Ada semacam kebolehan yang bergetar lembut di bawah permukaan kegelisahan. Kehadiran sederhana yang tidak dapat didefinisikan itu bukan keseluruhan dari realita praonik, tapi itu adalah pintu paling mudah menuju ke sana. Kamu tidak perlu berpergian ke alam lain untuk menemukan apa yang ada sebelum pra-eon. Tandanya ada di setiap momen. Ketika kamu berhenti mengejar, menggenggam, menolak, hanya untuk satu nafas, kamu jatuh kembali ke dalamnya seperti bersandar pada tangan yang tak terlihat yang selalu menahanmu. Ia tidak berteriak atau membuktikan dirinya. Ia hanya tetap ada, melintasi setiap perubahan, setiap kehidupan, setiap surga dan neraka. Ia menyaksikanmu mengambil wujud pertamamu. Ia akan menyaksikanmu meletakkan wujud terakhirmu. Tidak ada ajaran, video, buku, bahkan tulisan ini yang bisa memberikan kepadamu. Paling-paling mereka menunjuk dan menggugah. Mereka hanya menggambarkan lautan, tidak bisa membuatmu basah. Hanya kesediaanmu untuk kembali lagi dan lagi ke kehadiran sederhana itu di tengah hidupmu yang berantakan yang dapat mengungkapkan rasanya. Tidak ada yang bisa melakukannya untukmu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jadi inilah panggilannya. Buatlah setiap ruang, setiap hari untuk apa dirimu sebelum namamu.
Duduklah beberapa menit, rasakan nafasmu, perhatikan kesadaran yang memperhatikan. Biarkanlah pikiran lewat seperti burung melintas langit yang luas. Kamu tidak sedang mencoba menggapai keadaan khusus, kamu sedang membiarkan dirimu tenggelam kembali ke dasar yang tidak pernah benar-benar kamu tinggalkan. Ini tidak akan menghapus semua masalahmu, tagihanmu tetap ada, utang tetap ada, hubunganmu tetap butuh keberanian, sistem syarafmu tetap butuh penyembuhan. Namun sesuatu yang berdasar bergeser. Kamu berhenti mencoba mengamankan eksistensimu melalui hal-hal yang hakikatnya tidak stabil. Kamu mulai hidup dari keamanan yang lebih dalam yang tidak bergantung pada dunia untuk menyukai atau memahami dirimu. Dari sana, apapun yang kamu ekspresikan, mencipta, mencinta, menghadapi ketidakadilan, beristirahat, menjadi ekspresi dari ranah pra-ionik. Pada akhirnya, kamu memasak sebagai serpihan dalam kegelapan, kedalaman. Kamu membalas email sebagai anak dari keheningan. Kamu memeluk seorang yang sedang hancur sambil diam-diam tahu bahwa yang memeluk dan yang menangis adalah identitas tak terbatas yang sama sedang bermain menjadi terpisah. Kamu tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu mengingat bahwa di balik semua yang tidak baik-baik itu, ada sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, sesuatu yang tetap bersinar. Jika ini membangkitkan sesuatu yang klasik dalam dirimu, yang kuno dalam dirimu, jika rasanya bukan seperti informasi baru, melainkan seperti pengingat mimpi yang sudah sangat tua, maka pekerjaanmu sudah dimulai. Kedalaman itu telah memanggil fragmennya kembali pulang, bukan dengan mengeluarkanmu dari dunia ini, tapi dengan membangunkanmu di dalamnya. Kamu bebas bahkan sembari belajar apa arti kebebasan itu. Dan bila kamu merasa terpanggil untuk menjelajahi lebih jauh dari misteri-misteri ini, bukan sebagai suatu doktrin yang kering, tapi sebagai mitos yang hidup, kamu telah memadatkan ingatan yang sama di dalam novel dan audiobook bernuansa gnostik. Ditulis sebagai perjalanan simbolik melalui ion, pleroma, kejatuhan Sofia, jebakan Demiurge, dan kembalinya jiwa ke sumber tanpa nama di balik semuanya. Cerita-cerita agar pikiranmu bisa mengikutinya, sementara dirimu yang lebih dalam mengenali dirinya sendiri di antara baris-barisnya. Jika kamu merasa dipanggil, hormati panggilan itu. Jika tidak merasa dipanggil, itu juga sempurna. Apapun itu, undangannya tetap sama. Ingat apa dirimu sebelum kau punya nama. Ingat apa dirimu sebelum dunia ini terbentuk. Ingat dirimu sebelum identitasmu ditentukan oleh kubus-kubus yang ada di sekitarmu. Dan pada saat kamu mengingat, biarkanlah cahaya pra-ionik kuno itu perlahan-lahan mengubah cara kamu bergerak di setiap ruangan. Karena disinilah saat inilah kamu menjadi suatu ranah yang sudah ada bahkan sebelum bumi ini, surga ini, konstruksi ini diciptakan. Jadi apa sebenarnya yang harus disimpulkan dari kisah ini? Sederhana, bahwa kita berasal dari suatu keheningan, kedalaman yang berada di luar apa yang disebut konstruksi ini. Bahkan konstruksi dari pleroma, gnosis, dari Sofia, bahkan yang menciptakan Demiurge, arkon-arkonnya, penguasa elit saat ini, itu adalah cerminan dari apa yang ada jauh sebelum realita ini ada, jauh sebelum nama pertama disebut, kata pertama dinarasikan. Kita adalah kehadiran dari suatu kedalaman keheningan yang mengekspresikan dirinya. Dan dalam ekspresi diri itu, kita bertemu di sini saat ini. Tugas kita adalah mengingat kembali siapa kita sebelum apa yang disebut ions, kosmik, konstruksi
itu diciptakan oleh kita. Ketika kerinduan kita untuk mengungkapkan cinta itu akhirnya membuat kita semua datang, hadir, lupa, lalu ingat kembali. Itu adalah hal yang harus kita lakui. Kita harus lakukan, melampaui semua yang kita ketahui selama ini. Dan semua itu sudah ada di dalam diri kita. Tidak pernah ada siapapun apapun yang mematikan api yang ada di dalam diri kita. Kita hanya tinggal menemukannya kembali dengan remembering, recognizing, dan knowing. Terima kasih sudah hadir sampai momen ini dan selamat pulang ke diri sendiri.